Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bertemu lagi ikhwan akhwat bersama kami di acara renungan di bawah naungan Al-Qur'an bersama Al-Fagir Salkaf, ada juga Kang Atep kameramen dan juga Anis Mualim di meja operator. Bersama kita seperti biasa guru kita semua, Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini alhamdulillah kita dikumpulkan dalam kesehatan, kebugaran dan kesempatan belajar lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat, hari ini kita akan membahas tentang perenungan daripada surat As-Sajdah. Nanti di dalamnya insya Allah akan dijelaskan bagaimana dari mana kita sebagai manusia berasal dan kemana nantinya kita akan kembali, ikhwan akhwat. Namun sebelum itu alangkah baiknya kita buka dulu dengan baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari bacaan surat Al-Fatihah tadi Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hidayahnya, pintu rahmatnya, dan Allah Subhanahu wa taala tanamkan, kuatkan ketakwaan yang ada di dalam hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat, insyaallah hari ini kita akan merenungi daripada surat As-Sajdah yang mana di dalamnya dijelaskan bagaimana pembentukan atau penciptaan kita sebagai manusia dan kemana nantinya kita akan kembali. Masya Allah, kalau kita baca surat As-Sajdah ini alangkah indahnya penggambaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat, banyak ulama dan orang soleh yang punya ta'alluq, keterikatan dengan surat As-Sajdah. Mereka menganjurkan bahkan setiap hari membaca surat As-Sajdah. Ada yang berwasilah dengan surat As-Sajdah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar menurut beberapa asar ulama. Dan hari ini insya Allah kita akan merenungi, memaknai hikmah daripada ayat Al-Quran surat As-Sajdah dari Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran tayyiban mubarakan. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustaz Isa bin Ahmad Taufik Ateb, seluruh kerabat kerja di studio, seluruh kaum muslimin dan muslimat, begitu pula saudara-saudari yang berasal dari ayah ibu yang sama. Salamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Para nabi, para rasul,
yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus. Kitab-kitab yang Allah turunkan bersama mereka diturunkan untuk memberikan hidayah, petunjuk dan penerangan bagi kita. Yang menerangkan siapa yang menciptakan kita, dari apa kita diciptakan, bagaimana juga kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjelaskan hal yang pokok prinsip dalam agama itu al-mabda. Al-mabda. Menjelaskan asal usul kita. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping menjelaskan asal usul kita juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan mengapa kita diciptakan, mengapa kita ditempatkan di bumi ini, kemana kita akan pergi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kitabnya, utus nabinya untuk menerangkan kepada kita untuk apa kita hidup dalam kehidupan dunia ini, bagaimana cara hidup yang benar dan kemana kita akan pergi. Nah, dari mabda, dari mulai kita diciptakan hingga menuju al-ma'ad, hari kembali, di antara keduanya terdapat namanya siratul mustaqim, jalan yang lurus, yang mengantarkan kita melakukan perjalanan dari mabda, tempat kita apa? Dimulai Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan hingga kita diberikan akal untuk menuju tujuan kita dengan cepat, aman, selamat, yang tidak berliku-liku dan membingungkan. Allah tunjukkan kita jalan yang lurus, yang selalu kita minta ihdinas siratal mustaqim. Seperti yang Ustaz Hamzah sering ungkapkan, yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus ini adalah jalan yang tercepat, yang menghubungkan di antara dua titik. Karena seandainya seorang katakan berputar atau berliku-liku, akan menghabiskan waktu, bahkan bisa-bisa tidak sampai pada tujuan. Nah, maka dalam usul ad-din, pokok agama yang selalu dibahas, diterangkan Allah dalam Al-Quran, setelah Allah menjelaskan asal usul kita, maka al-aslul awal yang lahir dari al-mabda di sini adalah at-tauhid. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sekutu. Dia juga yang memberikan kita akal, yang telah menyempurnakan atas kita nikmat-nikmatnya baik lahir maupun yang tersembunyi atau yang batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua untuk bersyukur kepadanya dengan kita betul-betul mengagungkan, menghormati, mensucikan dan menyembah Allah tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu. Oleh karena itu, setiap pekerjaan kita yang kita mulai, Allah ingatkan untuk dimulai dengan Bismillah, dengan nama Allah. Allah juga jelaskan kepada kita bahwa Allah yang menciptakan kita, yang melimpahkan nikmatnya atas kita, yang merawat kita adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan dua namanya khusus. Nah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita agar kita memulai langkah kita, aktivitas dalam hidup ini selalu diawali dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah ingatkan kita untuk bersyukur kepadanya. Alhamdulillahi Rabbil, segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin, penguasa, pemilik, pengasuh seluruh alam semesta. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang mengasuh alam semesta dengan penuh kasih sayang. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini merupakan ayat-ayat yang terdapat dalam suratul Fatihah yang dibaca berulang-ulang untuk selalu mengingatkan kita. Lalu Allah ingatkan kita semua nikmat yang Allah berikan pada kita. Semua karunia yang Allah berikan. Semua ini kelak akan ditanya di hari kemudian nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kita. Apakah kita termasuk dari hamba yang bersyukur atau tidak? Maka Allah ingatkan pada setiap ayat Al-Fatihah yang kita baca, Maliki Yaumiddin, engkaulah satu-satunya penguasa di hari pembalasan. Nah, untuk keselamatan kita,
untuk kesuksesan kita, jalan satu-satunya hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Karena segala sesuatu dalam genggamanmu. Kalau kami datang kepada selainmu, niscaya kami akan menghadapi rasa kecewa. Karena mereka tak akan mampu untuk memberi tanpa seizinmu, tak mampu untuk melindungi kami bila engkau menghendaki mara bahaya terhadap kami. Maka ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, adalah jalan yang menghubungkan ya, kita dari mulai awal kehidupan kita hingga tujuan akhir kita, yang mengantarkan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan ini jalan yang dilalui oleh hamba-hamba Allah dari para siddiqin, para syuhada, begitu pula para nabi. Artinya ini merupakan jalan yang dilalui oleh kafilah para nabi, para rasul yang mendapatkan bimbingan dan petunjuk Allah. Nah, surah As-Sajdah yang merupakan salah satu surah Makkiyah. Sebagaimana surah-surah Makkiyah ya, yang lain selalu mengingatkan kita kepada 3 hal yang penting ini, yaitu tauhid, kemudian nubuwah, kenabian, yang ketiga adalah al-ma'ad atau al-mabda wal ma'ad. Tauhid yang wajib untuk kita imani, meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Bukan hanya sekedar keimanan yang membuta, tapi keimanan yang didasari oleh apa? Ilmu dan juga fakta dan realita kehidupan ini. Karena tidak ada satupun bukti di alam raya, baik langitnya, buminya, daratan maupun lautannya, hewan-hewan yang hidup di daratan ataupun yang hidup di lautan, ya, yang menunjukkan bukti adanya pencipta, pemelihara, pengatur selain dari Allah. Hingga Allah mengatakan, walau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau di langit dan di bumi terdapat ilah-ilah selain dari Allah, niscaya langit bumi akan mengalami kehancuran. Jadi seluruh bukti, seluruh fakta, seluruh realita, semuanya menunjuk kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Oleh karena itu, dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita kembali kepada kebenaran. Kita juga mengungkapkan syukur kita kepada Allah. Dan Allah tidak butuh syukur kita, tapi syukur kita ini akan membuka pintu rahmat Allah, karunia-Nya, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menaungi dan membelai hamba-hambanya yang bersyukur padanya dan akan menambahkan nikmatnya bagi mereka. Nah, yang kedua adalah an-nubuwah. Itu yang namanya as-sirat al-mustaqim. Manusia kalau suruh menempuh jalannya tanpa petunjuk pasti akan mengalami kebingungan walaupun diberikan akal. Sebagaimana bola mata tanpa cahaya tidak akan melihat, begitu juga akal tidak tahu apa yang Tuhan ya kehendaki daripadanya. Dia tidak akan tahu mengenai surganya, mengenai nerakanya, mengenai juga yang berhubungan dengan kebesaran keagungan Allah tanpa petunjuk dan penerangan dari Allah. Maka datanglah wahyu ya, menjadi cahaya yang menerangi akal kita dan jiwa kita. Diutusnya Rasul untuk menjadi tauladan dan contoh bagi kita semua. Maka termasuk dalam nubuah ini, ya, diantaranya kitab yang Allah turunkan padanya. Dan juga peran Nabi kita untuk membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memberi contoh di tengah-tengah mereka, mensucikan kehidupan mereka, dan membimbing mereka ke jalan yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir adalah al-ma'ad, di mana kita dikembalikan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan di sana keadilan akan ditegakkan. Fala tudlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Nah, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Kalau kita merenungkan surat As-Sajdah, kita akan temukan ayat-ayatnya memberikan betul-betul penjelasan yang sejelas-jelasnya mengenai mengapa Al-Quran diturunkan, mengenai mengapa Rasulnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayat kebesaran dan kekuasaannya kepada kita.
kemudian menjelaskan kepada kita bagaimana tahapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Dari mulai Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari tanah, anak keturunan berkembang biak dari sari-sari pati tanah, kemudian terjadi proses perkembangan pertumbuhan manusia dalam rahim ibunya, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tiupkan ruh, berikan pendengaran, penglihatan, ya, dan berikan juga mereka akal, agar mereka betul-betul dapat meresapi, menghayati betapa besarnya nikmat dan karunia Allah pada dirinya. Tapi sedikit sekali manusia yang bersyukur pada Allah. Nah, kita akan baca beberapa ayat dari surah Sajdah. Insya Allah nanti Ustaz Hamzah akan ikut ya, memberikan paparan dan pelajaran dari surah yang kita baca pada hari ini. Kita akan baca hingga ayat 9 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'in afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanah في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab, sesungguhnya kitab yang diturunkan, la raiba fi, tidak terdapat keraguan di dalamnya, mir rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam. Kita banyak menjumpai pembukaan semacam ini yang mempergunakan al-huruf al-muqatta'ah, seperti alif lam mim, alif lam ra, alif lam Mim, Ra, Yasin, Taha, dan ayat-ayat yang serupa yang Allah jadikan sebagai pembuka sebahagian surah-surah Al-Quran, baik surah-surah Madaniyah maupun surah Makkiyah.
Alif Lam Mim dzalikal kitab adalah surah Madaniyah. Alif Lam Mim Allahu la ilaha illahu dalam surat Al-Imran juga Madaniyah. Tapi banyak ayat-ayat ya, Makkiyah yang dimulai dengan pembukaan semacam ini. Seperti Yasin, Kaf Ha Ya Ain Shad Tha Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kita temukan begitu banyak surah-surah Makkiyah yang dibuka dengan pembukaan semacam ini. Dan susunan huruf ini ya, tidak menunjukkan kata yang dikenal di tengah-tengah bangsa Arab. Ini pembukaan yang unik, yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh bangsa Arab. Biasanya bangsa Arab kalau memulai bait syair mereka dengan memulai menyebutkan peninggalan kekasih, lalu menyifati wanita-wanita yang mereka cintai, mulai berbicara mengenai khamar, ya, yang memabukkan dengan cita rasanya yang mereka sebutkan dan mereka perumpamakan. Ini merupakan tema-tema yang kalau kita perhatikan tema-tema apa? Tema-tema yang betul-betul rendah. Kalau Al-Quran ketika membuka kitabnya, membukanya dengan menjelaskan hakikat yang amat penting kepada kita. Dengan mempergunakan huruf-huruf semacam ini sebagai pembuka, menarik perhatian bangsa Arab. Ini merupakan hal yang contoh Yasin. Setelah itu wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Tha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Juga bicara mengenai Alif Lam Mim dzalikal kitab. Alif Lam Mim tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ayatul kitabil hakim. Nah, dari sini para ulama ya, sewaktu melihat bahwa setiap pembukaan semacam ini terhubung dengan Al-Quran, mereka menyimpulkan tanpa sama sekali mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengatakan bahwa ayat-ayat ini berisikan tantangan bagi mereka yang meragukan kebenaran Al-Quran. Bukankah Al-Quran diturunkan dari huruf yang kalian kenal? Kalau kalian ragu terhadap Al-Quran, silahkan tandingi. Tidak perlu menyebarkan kebohongan, tandingi, buktikan kalau kalian mampu membuat Al-Quran yang serupa, berarti ini bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada mereka, bukankah Al-Quran terdiri dari huruf-huruf kata-kata yang kalian kenal, yang biasa kalian pergunakan dalam pembicaraan kalian maupun syair-syair kalian. Kalau ini memang karya manusia seperti seorang yang bernama Muhammad, pasti kalian dengan bekerja sama akan mampu menghasilkannya lebih baik. Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Setelah itu Allah perintahkan wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Panggil bala bantuan kalian selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bila kalian benar. Ternyata salah satu pun dari mereka yang tampil untuk apa? Untuk menghadapi tantangan Allah. Jadi kitab suci ini diturunkan tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya dari sisi Allah Tuhan semesta. Nah, Alif Lam Mim di sini ya mengisyaratkan akan tantangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah patung merupakan hasil karya manusia? Allah juga menciptakan manusia dari tanah. Beda tidak hasil yang diciptakan manusia dengan manusia yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Patung yang dibuat oleh manusia tidak memiliki kehidupan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dari tanah ataupun dari asal usul yang berasal dari tanah, kita saksikan bedanya antara ciptaan Allah dan karya manusia. Begitu juga Quran, kitab suci yang datang dari Allah, tak patut kita bandingkan dengan kitab-kitab yang berasal dari ilmu manusia yang penuh keterbatasan. Dari pembukaan ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang turunnya Al-Quran dari sisi Allah, yang Allah jadikan sebagai pedoman hidup bagi kita semua. Ini bicara mengenai sebahagian dari apa? Dari nubuah. Am yaquluna iftara. Apakah mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad yang mengada-adakan kebohongan tersebut atas nama Allah? Bal huwal haqqu mir rabbik. Sekali-kali tidak benar tuduhan mereka. Yang benar dia adalah al-haqqu mir rabbik, kebenaran yang benar-benar apa? Tidak meragukan, kebenaran yang benar-benar pasti dari Tuhan. Bal dalam bahasa Arab namanya harfu idrab.
yang membantah ya, apa-apa yang sebelumnya mereka ucapkan yang mengatakan bahwa Al-Quran merupakan kebohongan yang dilakukan atas nama Allah. Bal huwal haqqu, tuduhan kalian tidak benar, yang sebenarnya dia adalah al-haqqu min rabbik, kebenaran yang pasti dari Tuhan. Apa tujuan Allah turunkan Al-Quran? Litundira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Tujuannya agar engkau wahai Rasul memberikan peringatan kepada satu kaum yang belum pernah didatangi oleh pemberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapatkan petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan nubuah tidak? Menjelaskan kenabian kan? Dan juga misi yang dibawa oleh para nabi dari sisi Allah Subhanahu wa taala, memberikan peringatan kepada satu kaum yang tidak pernah didatangi oleh seorang pemberi peringatan sebelum engkau. Tujuannya adalah rahmat dari Allah agar mereka berjalan di atas petunjuk. Seperti surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang penuh hikmah. Innaka laminal mursalin, sungguh engkau benar-benar merupakan salah satu orang yang diutus oleh Allah di antara para rasul dan para nabi. Ala siratim mustaqim, yang berada di atas jalan yang lurus. Tanzilal azizir rahim, jalan yang lurus inilah kitab yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Tanzilal azizir litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun, agar engkau memberikan peringatan pada satu kaum yang orang-orang tuanya saja belum mendapatkan peringatan, apalagi mereka. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun, oleh karena itu mereka dalam keadaan lalai. Jelas sisi misi Nabi ya, untuk memberikan peringatan, menyampaikan juga kabar gembira dan juga menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran kepada mereka agar dijadikan sebagai pedoman hidup bagi mereka. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang dirinya yang menurunkan Al-Quran agar menambahkan keyakinan kita dan juga merasakan bobot Al-Quran yang begitu agung dan mulia karena datangnya dari Allah. Siapa itu Allah? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Yang menurunkan kitab suci Al-Quran ini adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan semua yang terdapat di antara keduanya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Setelah Allah menyelesaikan pembangunan langit bumi dalam 6 masa, dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 hari. Dialah yang telah menciptakan langit bumi dan apa yang terdapat di antara keduanya dalam 6 hari. Tsumma stawa al arsy, kemudian Allah memerintah dari arasy kebesaran dan keagungan. Bukan seperti raja-raja yang duduk di atas singgasana maha suci Allah Subhanahu wa taala, merupakan apa? Merupakan zat atau eksistensi yang tidak sama sekali terikat oleh ruang dan masa seperti kita, ya. Ya. Eksistensi yang betul-betul berbeda dengan makhluk-makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang terdapat di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian setelah itu Allah memerintah dari arasy kebesaran dan keagungannya. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Sungguhnya kalian tidak sama sekali menjumpai penolong atau pemberi syafaat selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak akan menjumpai ya, pemberi pertolongan, demikian pula pelindung bagi kalian selain dari Allah Subhanahu wa taala. Afala tatadhakkarun, apa kalian tidak mengambil pelajaran dari semua ini? Tanpa kalian kembali kepada Allah, berjalan di atas jalan Allah, tak ada satupun kekuatan yang mampu untuk melindungi kalian atau memberikan syafaat bagi kalian.
Jadi malakum min dunihi min waliyin wala syafi'in afala tadhakkarun, dan kalian tidak memiliki selain dari Allah pelindung maupun pemberi syafaat. Semua kembali kepada kehendak Allah, kekuasaannya. Tak ada seorang pun yang kuasa untuk mengubah apa yang dikehendaki, ditentukan Allah. Dan Allah maha bijaksana pada seluruh kehendaknya. Yudabbirul amra minas sama'il ard. Di antara makna memerintah dari arasnya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan makhluknya. Seperti pendapat Aristo yang mengatakan Allah menciptakan langit bumi, kemudian setelah itu Allah meninggalkannya karena Allah tidak butuh padanya. Kalau Allah tinggalkan makhluknya atau manusia yang terdapat di permukaan bumi ini, betapa mengenasnya nasib mereka. Karena mereka lemah, mereka bodoh, mereka tak memiliki kekuatan melainkan dengan rahmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai mazahir ya, dari kekuasaan Allah dan pemerintahannya ya, yang ditandai dengan arasy kebesaran dan keagungannya. Yudabbirul amra minas sama'il ard. Allah subhanahu wa ta'ala mengatur ya, berbagai macam urusan dari langit ke bumi. Allah perintahkan malaikatnya. Thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanati mimma ta'udun. Kemudian malaikat tersebut yang ditugaskan kembali ke hadapan Allah. Menempuh perjalanan 1 hari. Tapi 1 hari ini sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kalian. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Itulah Allah yang maha mengetahui yang gaib, baik yang lalu, yang kini maupun yang akan datang. Wasyahadah, demikian pula yang nyata yang sedang berlangsung. Al-Azizur Rahim, yang maha perkasa, lagi maha penyayang. Ini semua merupakan nama-nama yang memberikan hiburan, memberikan kehangatan, ketenteraman di hati kita. Bukan nama-nama yang menakutkan bagi kita. Ini menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, merawat, membelai kita dengan rahmat dan kasihnya. Cuma banyak manusia yang tidak menghargai sama sekali perhatian dan kasih sayang Allah terhadap dirinya. Kita perhatikan pada ayat ini, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menugaskan malaikat turun ke bumi. Dari langit ke bumi, kemudian kembali ke tempat dia datang. Menempuh perjalanan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Sama dengan 1000 tahun. Ini menjelaskan perbedaan antara manusia yang berada pada sangkar waktu, sangkar ruang, ya, dengan malaikat ya, yang menjalankan tugas dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat, menempuh perjalanan yang singkat, tapi dalam hitungan kita, kalau manusia yang harus menempuh selama kurang lebih 1000 tahun. Ini sebetulnya apa yang digambarkan ayat ini. Begitu pula yang digambarkan dalam suratul Ma'arij. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi' lil kafirina laysa lahu dhil ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sana. Fasbir sabran innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariban. Orang atau seseorang bertanya-tanya, kapan azab yang diperingatkan oleh Allah dan para nabinya akan datang? Sa'ala sa'ilun bi'adzabin lil kafirina laysa lahu dafi. Bila azab tersebut turun atas orang kafir, mereka tidak akan mampu untuk menolak, dan tidak akan ada seorang pun yang tampil untuk melindungi mereka dan menolak mara bahaya tersebut. Lil kafirina laysa lahu dzil ma'arij. Minallahi dzil ma'arij. Jadi orang-orang kafir tidak akan mampu mengelak, menolak azab yang datang dari Allah. Dzil ma'arij. Al-ma'arij jamak daripada mi'raj. Itu apa? Merupakan tingkatan ya, ketinggian. Nah, langit juga bukan hanya satu bukan hanya satu lapis, tapi dia berlapis-lapis. Begitu juga malaikat ya, yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala, katakan turun ke bumi, kemudian naik menempuh perjalanan 1 harinya sama dengan 50.000 tahun.
dalam surah Sajdah 1000 tahun, dalam suratul Ma'arij 50.000 tahun. Ini bukan menunjukkan pertentangan, tapi menunjukkan satu Mi'raj perjalanannya 1000 tahun. Lalu ke tingkat yang kedua, ketiga. Nah, 1000 tahun itu dalam hitungan kita. Tapi bagi apa? Malaikat yang menjalankan tugasnya tidak seperti kita yang berada pada sangkar waktu. Einstein dalam penemuan akhirnya ketika dia mulai berbicara mengenai relativitas waktu. Dalam teori besar dia tentang an-nadhariyatun nisbiyah, relativitas Einstein, Dulu pertama-tama dia banyak sekali memastikan sesuatu. Tapi semakin dewasa, semakin tua, semakin bijak, malah pada akhirnya dia mengungkapkan satu teori yang membuka wawasan dan mengajak manusia untuk berpikir dan melakukan penelitian. Itu teori relativitasnya. Dalam satu teorinya, dia mengungkapkan bahwasanya kalau seorang di bumi bisa menempuh perjalanan menuju satu planet dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Dia menunggangi pesawat ulang-alik dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya menuju satu planet. Ketika dia menempuh perjalanan tersebut, katakan usianya pada saat itu berusia 30 tahun. Sedangkan saudaranya berusia 32 tahun. Katakan. Maka orang ini berangkat dengan kecepatan mendekati kecepatan matahari, menempuh perjalanan katakan 20 tahun. Perjalanan selama 20 tahun. Pergi dan kembali dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Waktu dia kembali, umur dia tadi berapa? 31. Tambah 20 tahun. 51. Berapa? 50. Sedangkan saudaranya yang tinggal di sini dengan waktu sini usianya dari 30 menjadi 32. Sedangkan siapa? Dia yang berangkat saudaranya yang tinggal di sini ternyata waktunya lebih apa? Lebih cepat. Waktunya lebih cepat dari 30 menjadi 35, sedangkan ini 31 pulang pergi hanya membutuhkan waktu 2 tahun, 33 tahun. Namanya tabatu'uz zaman. Bagaimana waktu melambat bagi mereka yang berada di pesawat yang menempuh perjalanan mendekati kecepatan cahaya. Di waktu melambat. Dan dibuktikan dalam sebuah pesawat tempur, mereka melakukan perbandingan antara jam yang di bumi dengan jam yang terdapat di pesawat. Si pilot menempuh perjalanan selama kurang lebih katakan 4 jam di pesawat dengan kecepatan yang amat tinggi. Waktu turun ke bumi ditemukan ternyata apa? Jam yang terdapat di pesawat melambat dibandingkan jam yang apa? Ada di bumi. Di bumi yang berada pada start waktu yang sama. Ini namanya tabatu'uz zaman wa tamadduduhu. Bagaimana waktu yang menciut dan berkembang. Ini merupakan teori Einstein dalam relativitasnya yang pertama-tama dulu dibantah. Tapi setelah melalui pembuktian ternyata teori yang beliau temukan menjadi kenyataan. Nah dalam Al-Quran ini ketika Allah mengatakan bahwa malaikat yang diutus ke bumi kemudian kembali ke hadapan Allah menempuh perjalanan 1 hari. Tapi dalam hitungan kalian sama dengan 1000 tahun. Ini menggambarkan bagaimana malaikat ini terlepas dari sangkar waktu. Sedangkan kita berada pada sangkar waktu. Betul tidak? Maka jangan kita mengukur kecepatan malaikat dengan wawasan pengetahuan dan keterbatasan yang ada pada kita. Kita dalam sangkar waktu, sangkar ruang, begitu juga sangkar ilmu yang amat terbatas. Hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatillah." Kalau seandainya pohon yang di bumi semua menjadi pena, baik itu yang di hutan Afrikanya, di hutan Amerika Latinnya, di hutan Asia, semua dijadikan pena.
Sedangkan lautan ditambah 7 kali lipat lautan yang telah ada ini dijadikan sebagai tinta. Niscaya kalimat Allah tidak akan berakhir, sedangkan apa? Tinta kering. Pena-pena juga yang dibuat dari sekian banyak pohon di bumi juga akan hancur, sedangkan kalimat Allah tidak pernah berakhir. Oleh karena itu, Isa, seperti yang kita pernah bicarakan, bahwa kalau seorang Nabi kita Muhammad SAW berangkat dari Mekah menuju Yerusalem, menuju Sidratil Muntaha, menempuh perjalanan yang jauh. Kalau dia masih berada pada sangkar waktu, mustahil beliau melakukan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberangkatkan beliau, mengeluarkan beliau dari sangkar waktu menuju Yerusalem, kemudian menuju Sidratil Muntaha dalam waktu yang begitu singkat. Begitu juga hamba Allah pada masa Sulaiman yang memindahkan singgasana Balqis dari Yaman menuju Yerusalem hanya dalam sekejap mata. Aku akan pindahkan sebelum matamu berkedip. Sulaiman langsung menjumpai singgasana tersebut. Pada abad modern saat ini kemajuan sains yang begitu canggih, terutama dalam bidang transportasi, pada saat ini tidak mungkin mereka mampu memindahkan dari Yaman ke Yerusalem hanya dalam sekejap mata. Betul tidak? Mereka harus mengepak dulu, kemudian membenahi supaya jangan mengalami kerusakan. Setelah itu mereka harus menerbangkan barang ini, menempuh perjalanan dari Yaman ke Yerusalem kurang lebih sekitar 3 jam. Tapi sekejap mata tiba di hadapannya. Hingga Sulaiman mengatakan, ini dari keutamaan Tuhanku, bukan dari kemampuanku atau kemampuan orang tersebut, untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau tidak. Jadi relativitas waktu yang dijelaskan oleh Einstein atau yang ditemukan Einstein ternyata menjadi penjelasan bagi sebahagian rahasia yang tadi tertutup bagi kita semuanya. Nah, kalau dalam suratul Ma'arij Allah sebutkan bahwa langit juga berlapis-lapis dan bertingkat-tingkat. Malaikat menempuh perjalanan dalam satu mi'raj, menempuh perjalanan Dzil Ma'arij, menempuh perjalanan melintasi mi'raj demi mi'raj, satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Lalu Allah bilang, innahum yarawnahu ba'ida. Mereka melihatnya begitu jauh. Wa narahu qariban, di mata kami itu dekat. Kalau kita disuruh berangkat ke planet Mars saja, sudah merupakan jarak yang begitu jauh. Apalagi planet-planet yang lebih jauh. Bagi kita merupakan jarak yang begitu jauh, tapi bagi Allah alam raya dalam genggaman. Jadi jangan kita mengukur Allah ya seperti kita mengukur diri kita yang terikat oleh sangkar waktu dan ruang. Mana mungkin, mana bisa, jarak yang begitu jauh, itu bagi kita. Kalau bagi Allah apa? Bagi Allah waktu dan ruang adalah ciptaannya. Ketentuan waktunya pun Allah yang menentukan. Jangan kamu masukkan Allah dalam ketentuannya. Nah, dari sini kita lihat ya apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran tadi ya. Dari mulai penjelasan mengenai Al-Quran yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, dengan tujuan untuk mengutus Rasulnya memberikan peringatan kepada umatnya yang lalai, yang lengah, yang belum menerima peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka mengikuti petunjuk Allah. Kita lihat bahwa petunjuk di sini dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan apa-apa yang datang dari Allah, merupakan kebenaran yang pasti, yang tidak meragukan sedikit pun. Insyaallah Ustaz Hamzah akan menambahkan. Silakan Ustaz Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah dengar tadi penjelasan dari surat As-Sajdah dan surah-surah lain yang berkaitan. Ini sebenarnya penjelasan mengenai bagaimana Al-Quran berbicara tentang ilmu yang pada saat diturunkan manusia belum tahu. Ini sekarang baru terungkap ya dalam ilmu fisika, terutama fisika modern sampai fisika kuantum, fisika cahaya. Ini terungkap semuanya kebenaran-kebenaran Al-Quranul Karim. Bahkan ada seorang doktor dari Mesir, Dr. Mansur Hassab Al-Nabi,
dia menemukan dari surah tadi, dari ayat kelima surah As-Sajdah, dia hitung dari sana, di mana satu hari menurut perhitungan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah mengatur segala urusan itu dari langit ke bumi kemudian naik lagi pada satu hari yang kecepatannya itu miqdaruhu ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun sesuai hitungan kalian. Menurut perhitungan kalian 1000 tahun sama dengan satu hari. Ini dihitung kecepatan ini berdasarkan perhitungan secara matematis, didapati ternyata kecepatan ini sama dengan kecepatan yang diketahui oleh para ilmuwan modern sekarang, yaitu kecepatan cahaya yang sering kita kenal 300.000 km per detik. Yaitu dihitung dengan perhitungan tadi dari ayat tadi, dihitung kecepatan cahaya adalah 299.792,49 km per detik. Atau kalau dibulatkan 299, yaitu 300.000 km per detik. Ini kecepatan cahaya. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur itu dengan kecepatan cahaya. Dan ini juga bagaimana tadi sudah disinggung. Peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah SAW diisrakan dan dimi'rajkan ke langit sampai ke Sidratil Muntaha hanya lailan, arti sebagian malam, enggak semalam suntuk, tidak. Hal ini kok bisa? Sehingga padahal kita dengar dari riwayat bagaimana Rasulullah SAW diperlihatkan dengan surga, diperlihatkan neraka, diperlihatkan banyak macam hal. Kok bisa seperti itu? Berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Kok bisa waktu lama tadi? Kok bisa berlangsung peristiwa yang begitu lama? Padahal kemudian balik lagi dalam waktu yang tidak sampai satu malam, hanya sebagian malam, mungkin beberapa jam. Balik lagi ke kota Mekah, menempuh jarak dari Mekah ke ke Masjidil Aqsa saja sudah memerlukan waktu. Kalau zaman dahulu, kalau masih pakai kuda dan onta, itu memerlukan 1 bulan pergi, 1 bulan balik, seperti itu jarak tersebut. Belum lagi Mi'raj. Tapi ini semua dengan kecepatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hal ini mudah saja karena malaikat mengatur urusan itu memiliki kecepatan seperti kecepatan cahaya seperti itu. Bahkan kalau malaikat dan malaikat Jibril dalam surah Ma'arij disebutkan tadi, kalau tadi kecepatannya itu di 1 hari 1000 tahun itu merupakan satu kecepatan 300.000 km per detik. Berarti kalau malaikat Jibril dan malaikat yang lain yang memiliki kapasitas yang serupa itu 50 kali kecepatan cahaya. Karena malaikat kan sayapnya berbeda. Ada yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Fatir, bagaimana ada malaikat yang memiliki sayap 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang lebih dari itu. Bahkan malaikat Jibril Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika Rasulullah SAW ceritakan ketika Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, yaitu walahu sittu mi'ati janah. Nabi melihat malaikat Jibril itu dengan 600 sayap. Jadi ini wajar kekuatannya itu, kecepatannya, malaikat Jibril 50 kali kecepatan cahaya. Nah ini adalah merupakan keterangan dari Allah Subhanahu wa taala betapa Al-Quran ini menerangkan, mendahului ilmu pengetahuan. Karena Al-Quran ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan ilmu cocokologi istilah sekarang. Oh ini nyocok-nyocokin saja. Tidak. Al-Quran itu sudah memberikan, di alam Al-Quran ini banyak sekali ayat-ayat tentang alam.
lebih dari 1000 ayat berbicara tentang alam semesta ini. Tapi banyak umat Islam tidak mau memperhatikan hal ini. Ya, kalau dulu pada zaman keemasan Islam, umat Islamlah yang menjadi pelopor penemu berbagai ilmu pengetahuan karena mereka merenungi alam semesta, membaca Al-Quran, bagaimana di sana terdapat petunjuk-petunjuknya. Tapi kalau sekarang enggak, kita hanya disibukkan dalam ayat-ayat hukum, ribut masalah fikih seperti itu. Akhirnya kita tertinggal seperti itu. Ini di Al-Quran sudah terdapat isyarat-isyarat yang baru terungkap sekarang. Seperti dalam surat Isra tadi. Dalam tentang bagaimana Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Hanya dalam sebagian malam. Hal ini saja kalau pakai akal orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang hidup pada masa Nabi, ya, kalau mereka gunakan akal mereka yang pada saat itu belum terbuka pikiran mereka. Mereka sehingga banyak di antara mereka yang murtad, yang asalnya beriman. Ya. Tapi kalau mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas, hal ini tidak aneh. Ketika Sayyidina Abu Bakar dikabarin, katanya, maksudnya orang membawa berita ini supaya Sayyidina Abu Bakar tidak percaya sama Nabi. Katanya, bagaimana itu sahabat kamu bilang tadi malam dia pergi ke Masjidil Aqsa, dan pagi ini sudah ada lagi di sini. Apakah ini apakah ini masuk akal? Maksudnya supaya mendapatkan tanggapan Sayyidina Abu Bakar, supaya Sayyidina Abu Bakar ikut nggak percaya begitu. Sayyidina Abu Bakar malah balik. Ya itu hal mudah, katanya. Setiap hari Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam beberapa saat saja. Ya, kalau hanya Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan tidak jauh seperti itu. Ini adalah bagaimana menanggapi sesuatu dengan keimanan. Ya, walaupun akal pada masa waktu itu belum bisa menerimanya. Ternyata ayat ini, surat Al-Isra, Al-Ma'arij, dan juga surah-surah yang lain banyak sekali. Ini ternyata terungkap sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Makin kesini makin terungkap kebenaran Al-Quranul Karim. Seperti misalnya bagaimana Allah ciptakan manusia, min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Semuanya terbukti bagaimana di dalam tubuh manusia ini terdapat unsur-unsur yang seperti ada yang dalam tanah. Ada unsur besinya, ada unsur tembaganya, ada unsur tanahnya, ada berbagai macam unsur. Unsur air semuanya ada. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan bagaimana Allah menciptakan makhluknya itu dengan sistem, dengan cara membelah sel. Faliqul habbi wan nawa. Ya, qul a'udzu birabbil falaq. Rabbul falaq itu artinya Tuhan yang membelah. Ya, jadi memulai proses segala sesuatunya dengan proses pembelahan. Ini baru terbukti sekarang. Ya, dengan bagaimana terbentuknya sel-sel itu dengan proses pembelahan. Bagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana langit dan bumi ini dulunya asalnya merupakan satu kesatuan, lalu terjadi ledakan. Arti terjadi, kemudian Allah katakan, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Tidakkah orang-orang kafir melihat, memperhatikan, menyelidiki bahwasanya alam semesta ini dulunya adalah satu kesatuan lalu kami pisahkan. Ini pun baru terbukti tahun 90-an dengan teori Big Bang. Lalu ini semuanya membuktikan bagaimana Al-Quran itu adalah sesuatu kebenaran yang mutlak, yang Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan semuanya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kami akan perlihatkan, buktinya akan kelihatan nantinya. Ya, dan pada alam semesta dan juga pada diri manusia.
sehingga menjadi jelas bahwasanya Al-Quran itu, bahwasanya Allah itu benar dan Al-Quran itu benar. Dalam surah Al-A'raf pun Allah mengatakan, mengingatkan kita, nggak perlu kita itu menunggu semuanya sampai terbukti, ya, baru kita mau beriman. Tidak, Allah ingatkan kita supaya kita beriman kepada Allah, keiman kepada apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW daripada Al-Quranul Karim ini. Allah katakan, وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ. Dalam surah Al-A'raf ayat 52. Sungguh kami telah datangkan kepada mereka dengan satu kitab yang kami jelaskan secara rinci berdasarkan ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an ini, ya, semuanya ini berdasarkan ilmu, bukan dongeng, bukan hayalan, bukan. Ilmunya ilmu siapa? Ilmin ini idhafahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ala ilmillah, ya, ilmu Allah. Ilmu Allah yang tidak terbatas dengan waktu. Ya, walaupun Allah menceritakan pada masa 1400 tahun yang lalu, tapi ilmu Allah mendahului segala peristiwa. Allah tahu semuanya yang akan terjadi. Ya. Oleh karena itu, Al-Quran ini Allah jelaskan berdasarkan ilmu Allah. Hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun, ini sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hal yanzuruna illa ta'wilah, apakah mereka nunggu sampai terjadi takwil dari Al-Quran semuanya ini? Arti takwil itu buktinya. Seperti, ya, takwil mimpinya Nabi Yusuf. Kan Nabi Yusuf mimpi katanya melihat, ya, 11 planet, ya, matahari dan bulan sujud kepadanya. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Diceritakan kepada ayahnya Nabi Allah Yakub, ya, tapi kemudian Nabi Yakub paham tentang makna ini, bahwasanya Nabi Yusuf ini akan menjadi orang besar ini. Dikatakan la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan ceritakan mimpi kamu ini kepada saudara-saudara kamu ini. Mereka akan memperdaya kamu. Ternyata apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Allah Yakub terjadi, dan apa yang dimimpikan oleh Nabi Allah Yusuf, ya, menjadi kenyataan, yaitu ketika Nabi Allah Yusuf menjadi penguasa di Mesir dan mengundang keluarganya semuanya, saudara-saudaranya, ya, yang 11 itu datang semuanya. Kemudian Nabi Allah Yusuf mendudukkan kedua orang tuanya di atas singgasana dan saudara-saudaranya sujud kepada Nabi Yusuf. Sujud penghormatan, ya, mengakui kebesaran, kehebatan Nabi Yusuf, ya, keunggulan dan ketakwaannya Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf bicara kepada orang tuanya, ya, hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Ya, wahai ayahanda, inilah takwil dari mimpiku, ya, yang dahulu Allah Subhanahu wa taala sudah jadikan kenyataan, ya. Jadi takwil itu secara bahasa, arti takwil itu setiap khabar atau sesuatu yang menjadi berita yang menjadi kenyataan, itu takwil. Atau takwil juga artinya hampir sama seperti takwil, bisa diartikan pengertian yang lain, arti sebagai penjelasan seperti itu. Tapi kalau khabar artinya ketika khabar itu menjadi kenyataan, itu maksudnya adalah artinya takwil, ya. Jadi di sini hal yang dzuruna illa ta'wilah. Apakah mereka menunggu sampai apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi kenyataan semuanya baru mereka beriman? Ya, Allah ceritakan bagaimana nanti, ya, ketika akhir ajal manusia dicabut ruhnya, dia akan melihat, ya, misalnya tempatnya di neraka atau di surga, atau akan terbuka terlihat alam barzakh, atau nanti ketika di yaumil qiyamah kemudian manusia dibangkitkan akan dihisab. Apakah mereka semuanya menantikan, nunggu sampai itu terjadi baru beriman? Pada saat itu sudah tidak berguna keimanan. Jangankan sampai hari kiamat, ya, waktu dicabut ruh saja keimanan sudah tidak berarti. Ya, karena pada saat itu sesuatu yang asal gaib menjadi terbuka.
Sehingga keimanan nggak perlu lagi pada waktu itu, nggak dianggap. Karena orang yang muttaqin adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan yang gaib. Sesuatu yang gaib yang masih belum bisa terjangkau oleh indranya, tapi itu disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, dia percaya. Itu mereka adalah orang-orang yang muttaqin, yang beriman. Nah ini hal yang duruna illa ta'wila. Apakah mereka menantikan sampai datangnya itu semua menjadi kenyataan? Ya ma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fa hal lana min syufa'a fa yashfa'u lana aw nuraddu fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal qad khasiru anfusahum wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun. Pada saat takwilnya datang semua, artinya semuanya menjadi kenyataan. Orang-orang yang dulu melupakan Al-Qur'an, mereka akan mengatakan qad ja'at rusulu rabbina, telah datang, sungguh telah datang para utusan Tuhan kami bil haq, dengan membawa kebenaran, ya, membawa Al-Qur'an ini adalah suatu kebenaran. Fa hal lana min syafa'ah, apakah kami ini ada pemberi syafaat? Ya. Apakah kami ini ada yang akan memberi pertolongan kepada kami, fa yashfa'u lana, sehingga mereka menolong kami? Au nuraddu, atau kami ada kesempatan dikembalikan ke dunia, fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal, sehingga kami bisa beramal tidak seperti dahulu, seperti amal yang kami lakukan. Qad khasiru anfusahum, mereka telah merugikan diri mereka sendiri, wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan telah hilanglah dari mereka apa yang mereka buat-buat, ya, kedustaan-kedustaan yang mereka buat semuanya hilang, ya, artinya nggak ada yang bisa mereka andalkan sebagai pemberi syafaat, sebagai penolong mereka. Inilah, ya, hendaknya kita renungi Al-Qur'anul Karim, kita pelajari, kita imani, kita yakini bahwasanya ini adalah firman Allah, kan. Ini firman Allah yang pasti benar. Kebenarannya ini mutlak, ya. Ini bukan dongeng, bukan cerita kosong, ya. Segala sesuatu yang dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini pasti akan terjadi. Ini terbukti dalam hal-hal yang ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat-ayat kauniyah. Ini adalah menjadi bukti akan kebenaran Al-Qur'an, ya, seperti yang tadi sudah diterangkan dalam surah As-Sajdah, ya, salah satunya. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu bagi kita, pendorong bagi kita untuk kita lebih dekat lagi dengan Al-Qur'anul Karim, dan kita benar-benar mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar selalu istiqamah dalam keimanan kita. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Di ayat 7 kita lanjutkan pada kajian berikutnya, tapi kesimpulan dari apa yang tadi disampaikan, baik yang terangkan bersama-sama, kita hendaknya manusia tidak lupa kepada asal-usul kita. Jangan sekali-kali kita lupa pada Allah, karena akan berakibat kita lupa diri, dan Allah juga akan melupakan kita. Yang dirugikan bukan Allah tapi kita. Allah berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kalian seperti orang yang melupakan Allah. Akhirnya Allah membuat mereka lupa diri mereka. Begitu lupa Allah, mereka tidak mengenal tujuan hidup mereka lagi. Mereka tidak tahu harus kemana mereka hidup. Akhirnya menganggap dunia sebagai tujuan mereka. Tiba pada akhir hidup mereka, baru mereka menyadari selama ini mereka tertipu. Ulaika humul fasiqun, mereka orang-orang yang fasik. Dalam ayat yang lain, nasullah fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, Allah lupakan juga mereka. Kalau kita ditinggalkan Allah, kepada siapa lagi kita akan berpegang? Karena selain dari Allah, tak akan mampu untuk memberikan manfaat bagi kita, tak akan mampu menolak bahaya dari kita, melainkan dengan izin dari Allah. Nah, kalau Allah sudah menutup pintunya atas kita, sudah melupakan kita, maka kita akan menjadi makhluk yang benar-benar kehilangan eksistensi kita. Walaupun kita ada, sama dengan tidak ada. Jadi jangan pernah kita lupa kepada asal-usul kita, pencipta kita yang menciptakan kita tanpa sekutu, tidak meminta sesuatu dari kita.
Coba Allah menginginkan syukur kita sebagai hamba yang betul-betul memiliki budi akhlak yang baik, berakhlak bersama Allah, bersyukur padanya, menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Maka setiap kali kita memulai pekerjaan kita, jangan lupa dimulai dengan nama Allah. Setiap kita dalam sholat membaca suratul Fatihah, coba resapi dan renungkan. Ayat demi ayat memberikan bimbingan petunjuk kepada kita. Cahaya penerangan di tengah-tengah kegelapan hidup kita, hingga kita tahu apa yang kita lakukan untuk apa. Lalu kepada siapa kita memohon pertolongan, kepada siapa kita berlindung. Kemudian untuk apa pada akhirnya usaha kita semuanya. Kalau hanya untuk kehidupan dunia kemudian lenyap, betapa sia-sianya hidup ini. Tapi ternyata Allah ingatkan, setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhir, di mana di sana manusia akan betul-betul hidup dalam keadaan yang berbeda dengan dimensi kehidupan dunia ini. Nah, kita harapkan mudah-mudahan kita di samping mampu untuk menghayati hal ini, juga mengingatkan anak-anak kita, keluarga kita, untuk selalu ingat kepada Allah. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Ingatlah aku akan selalu ingat kalian. Bersyukurlah kepadaku, jangan kalian ingkar, maka aku akan tambahkan nikmatku. Yang bersyukur orang yang paling mulia, yang paling berbahagia dan beruntung dalam hidup ini maupun dalam kehidupan akhir. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali surah Sajdah pada pertemuan yang akan datang, dimulai dari ayat 7. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair Ustaz Hussein dan Ustaz Hamzah atas ilmu yang telah dibagikan kepada kita. Ikhwan akhwat, jangan pernah kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, karena dengan itu kita akan melupakan diri kita sendiri dan kita berada dalam kegelapan dan kesesatan yang nyata. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan akhwat, saya Isa Al-Kaf dan kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.